Pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Malam ini Polda Metro Jaya menyampaikan perkembangan kasus yang menewaskan 2 orang mata elang kemarin di Kalibata, Jaksel. Berikut konferensi yang disampaikan polisi di Polda Metro Jaya. Baik, bisa kita mulai ya. Sebelum kita mulai, rekan-rekan, saya akan membawa para tersangka untuk tampil. Silakan ambil gambar. Kami persilakan kepada petugas untuk membawa tersangka. Cukup ya, teman-teman? Ya, silakan. Ya, silakan. Baik, silakan. Pak, Mas. Ya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan media, kami ucapkan terima kasih. Sampai dengan saat ini masih menunggu terkait dengan perkembangan yang tentu menjadi perhatian kita bersama. Dan sampai dengan saat ini perlu kami sampaikan, saya bersama-sama, saya selaku Karo Penmas Divisi Humas. Di sini ada Karo Watprof Div Propam Polri. Di sini juga ada Dir Krim Polda Metro Jaya. Saya juga bersama Kabak Penum dan Kabid Humas Polda Metro Jaya serta tim penyidik. Baik rekan-rekan, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai informasi dan sekaligus merupakan bagian daripada perkembangan wujud daripada keseriusan dan komitmen Polri khususnya terhadap peristiwa yang telah terjadi di depan TMP Kalibata yang sudah menjadi perhatian kita bersama. Pada hari ini, Jumat 12 Desember 2025, saya selaku Karo Penmas langsung yang akan menyampaikan terkait dengan perkembangan kasus atau peristiwa yang ada di depan TMP Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Rekan-rekan, terkait dengan peristiwa yang terjadi khususnya pada Kamis 11 Desember 2025, Polri telah melakukan langkah-langkah secara intensif selama 1x24 jam. Setelah rekan-rekan juga bersama-sama dengan awal dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Selatan, dan Polsek Pancoran, yaitu diketahui telah melakukan penanganan TKP, tempat kejadian perkara, dan juga terkait dengan korban. Terkait dengan hal ini, kita sama-sama prihatin dan sama-sama berempati terhadap korban. Dan kemudian dalam melaksanakan olah TKP, tentunya juga penyidik telah mengamankan alat bukti. Dalam proses
Selanjutnya juga telah memeriksa 12 saksi yang tentunya melihat, mendengar, dan mengalami sesuai dengan di tempat kejadian perkara awal, ya, ini telah dilakukan pemeriksaan. Kemudian juga melakukan pengamanan area untuk mencegah adanya kerumunan dan kemudian juga dalam rangka menjaga keselamatan seluruh warga, ya. Serta memberikan pendampingan kepada para keluarga korban, ya, kemudian membantu proses administrasi dimulai dari evakuasi korban ke Rumah Sakit Budi Asih untuk penanganan medis dan visum, dan kemudian juga memfasilitasi pengurusan jenazah di Rumah Sakit Polri Kramat Jati hingga proses pemulangan hari ini, ya, kepada keluarga masing-masing. Rekan-rekan, adapun tindak lanjut dari semua rangkaian itu, Polri telah melakukan penyelidikan awal tadi dan mulai olah TKP, kemudian melakukan pemeriksaan adanya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, pendataan kerugian, ya, secara bersama-sama dari pemilik kios dan juga adanya kerugian terhadap kendaraan, kemudian pengejaran para pelaku yang tentunya dari hasil proses penyidikan secara intensif itu nanti akan kami sampaikan bagaimana progresnya, dan kemudian sampai saat ini mengamankan 6 orang terduga pelaku untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dalam proses penyidikan. Diketahui kronologis peristiwa pertama pada peristiwa di depan TMP Kalibata ini dimulai pada hari Kamis 11 Desember 2025 sekitar pukul 15.45 WIB, di mana Polsek Pancoran menerima laporan melalui layanan 110 atau 110 mengenai adanya dugaan penganiayaan terhadap 2 pria di area parkir depan TMP Kalibata. Sekitar pukul 16, personel Polsek Pancoran tiba di lokasi dan menemukan kedua korban dalam kondisi terluka. Dengan kondisi seketika itu didapati 1 korban dinyatakan meninggal dunia di lokasi dan 1 korban lainnya mengalami luka serius dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Budi Asih. Setelah itu peristiwa dilaporkan ke Polda Metro Jaya sekira pada pukul 20.11 waktu Indonesia bagian Barat, masih di hari yang sama, Kamis. Selain penganiayaan terjadi pula adanya pembakaran fasilitas warga berupa kios dan kendaraan di sekitar lokasi kejadian. Adapun identitas data korban sebagai berikut. Yang pertama atas nama saudara kita MET 41 meninggal di lokasi kejadian, domisili Jakarta Pusat. Yang kedua, saudara kita NAT 32 tahun meninggal di Rumah Sakit Budi Asih dengan domisili Kota Bekasi. Akibat dari peristiwa tersebut juga perlu kami sampaikan ada peristiwa di mana beberapa fasilitas warga mengalami kerusakan. Berdasarkan pendataan, kerusakan meliputi kendaraan roda 4, ada 4 unit, ya. Taksi B2317 SDX dengan kondisi kaca pecah. Kemudian Toyota Kijang Krista B8339GF, Toyota Avanza B1196 RZU, dan Suzuki R3 B1714 RZO, serta ada kendaraan roda 2 sebanyak 7 unit, sepeda motor rusak. Kemudian bangunan dan fasilitas warga, 14 lapak pedagang rusak, 2 kios terbakar atau rusak berat, dan 2 rumah warga mengalami kerusakan seperti kaca pecah. Maka peristiwa